Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, Wede Dongtian, salam kebajikan. Ya, lare-lare, kemarin di video sebelumnya kita telah membahas unit 1. Dan pada video kali ini kita akan fokus pada unit 2, di mana unit 2 itu berjudul tentang penerapan Pancasila dalam konteks berbangsa. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita itu lebih fokus sebenarnya definisi penerapan itu apa sih? Jadi kita itu harus tahu dulu sebelum kita masuk ke materi. Mari kita cari tahu apa sih definisi penerapan. Nah, Ibu kan sudah cari-cari nih, dan Ibu menemukan 2 definisi penerapan, salah satunya dari KBBI dan salah satunya lagi dari Usama. Usama. Mohon maaf Pak Usama. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan. Nah, tapi menurut Usama pada tahun 2002, penerapan ataupun implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Jadi kalau menurut bahasanya kita, bahwa penerapan adalah sesuatu yang sudah pernah kita lakukan atau aksi. Jangan banyak-banyak ngomong, tapi tunjukkan aksinya, nyatanya, bahwa kita memang sudah melakukan itu. Oke, pada sila pertama yang berlambangkan bintang, yang berbunyi bahwa ketuhanan yang Maha Esa. Ibu sudah mencari 5 penerapan di dalam sila pertama. Yang pertama adalah menghargai dan menghormati agama dan kepercayaan orang lain. Jadi ketika ada seseorang yang berbeda agama dari kita tidak boleh membeda-bedakan, tetapi kita itu harus menghargai dan menghormati gitu anak-anak. Jadinya jangan suka membeda-bedakan, kita agamanya kue orang kayak kita mah agamanya ini. Nggak boleh seperti itu ya. Nah, yang kedua adalah tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain. Semisal contohnya adalah agama ibu adalah Islam. Nah, ibu memaksa orang lain untuk masuk ke agama ibu. Apakah itu dengan cara-cara pun tidak baik, tetapi ibu memaksa. Kalau memaksa jadi nggak baik ya. Jadi ibu memaksa mereka dengan cara yang tidak baik. Pokoknya kamu harus masuk agama saya. Nah, itu tidak diperbolehkan ya. Nah, yang ketiga adalah mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Ini itu lebih contohnya adalah ketika kita mengaku agama kita adalah Islam. Agama kita Islam, tetapi kita tidak melaksanakan sholat, kita tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan yang baik yang sesuai dengan Islam. Contohnya di dalam Islam adalah kita tidak boleh berbohong, tapi pada kenyataannya kita berbohong. Nah, jadi kita tidak ataupun kita belum bisa menerapkan ataupun mengamalkan ajaran agama kita. Nah, yang selanjutnya adalah nomor 4, menjaga lingkungan sebagai ciptaan Tuhan. Menjaga lingkungan. Menjaga lingkungan itu, jadi kita harus menjaga lingkungan. Nah, pertanyaannya adalah siapa sih di sini yang masih suka buang sampah sembarangan ya, buang sampah sembarangan. Ketika kalian membuang sampah sembarangan, itu sebenarnya kalian tidak menerapkan sila pertama karena kalian tidak menjaga lingkungan. Hampir sama dengan ketika ada orang-orang yang menebang pohon secara liar, pembalakan liar. Nah, itu sudah tidak melaksanakan penerapan sila pertama. Oke, next yang selanjutnya adalah tidak membeda-bedakan teman yang berbeda agama.
Nah, ketika di dalam kelas ada anak yang agamanya berbeda dari kita, semisal ada yang beragama Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, dan agama Katolik, lalu kita membeda-bedakan mereka. Atau kadang ada anak yang jangan nemenin dia lah, dia kan agamanya beda sama kita. Nggak boleh seperti itu ya anak-anak, tidak boleh dibeda-bedakan. Semua manusia itu sama-sama makan nasi ya, jadi nggak usah dibeda-bedakan. Oke, next selanjutnya adalah sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya adalah rantai emas. Kira-kira penerapannya apa aja? Yang pertama adalah mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua adalah mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Dan yang ketiga, tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang keempat, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Dan yang kelima, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Nah, pertanyaannya adalah ketika kita membuli orang lain, itu sama dengan kita tidak mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkatnya. Dan ketika kita membuli juga, kita tidak mengembangkan sikap saling mencintai. Dan yang ketiga adalah kalau kita lihat tidak semena-mena terhadap orang lain. Tidak semena-mena terhadap orang lain. Sekarang begini ya lare-lare. Terkadang ketika kita lebih tinggi dari orang lain, mau itu dalam kondisi sosial ataupun kita memiliki uang yang lebih ataupun kita memiliki jabatan yang lebih tinggi, maka biasanya orang itu akan menganggap rendah orang yang di bawahnya. Dan ketika dia memiliki power, dia itu akan semena-mena terhadap orang lain. Semisal kayak orang kaya dan orang miskin. Pasti orang kaya akan akan tidak menghargai atau semena-mena terhadap orang miskin lah. Orang melarat juga, orang miskin juga, jadi ngapain kita takut? Nah, sebenarnya itu tidak diperbolehkan karena itu telah melanggar penerapan sila kedua. Jadi, marilah kita menjunjung nilai kemanusiaan ya anak-anak ataupun lare-lare. Nah, tadi juga ada gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Contohnya itu adalah apa ya? Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Nah, contohnya adalah ketika kita mengirimkan donasi uang kepada orang yang terkena bencana ataupun musibah. Kalau kita perhatikan, lari-lari perhatikan, rakyat Indonesia pasti selalu mengirimkan donasi, mau itu baju, pakaian, baju dan pakaian sama ya, baju, pakaian, ataupun makanan, ataupun keuangan, ataupun uang, pasti rakyat Indonesia melakukan hal tersebut. Nah, sebenarnya masyarakat Indonesia itu telah menerapkan sila kedua. Nah, terus juga ada yang membantu warga yang terkena bencana, itu tadi sama. Nah, contoh selanjutnya adalah ketika kalian subscribe dan kalian melihat video ibu, itu sudah termasuk kalian menerapkan sila kedua. Jadi mohon subscribe ya, subscribe. Oke, next selanjutnya adalah sila ketiga yang berlambang pohon beringin. Oke, yang pertama adalah penerapannya adalah yang pertama mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Yang kedua adalah mengajukan pergaulan demi persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga adalah sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Yang keempat adalah selalu giat dan tekun dalam menuntut ilmu serta menanamkan keyakinan untuk membanggakan orang tua atau orang yang kita sayangi. Yang kelima adalah selalu menghargai suku adat lain. Oke, yang mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa adalah
kita bisa membeli produk dalam negeri. Jadinya jangan terbiasa atau memang kebiasaan membeli sesuatu yang bukan produknya Indonesia. Sebenarnya ketika kita membeli produk di dalam negeri itu sama dengan kita membangun negara kita agar semakin maju. Toh nanti uang itu akan kembali juga kepada rakyat Indonesia. Oke. Yang ini adalah mengajukan pergaulan. Ini itu lebih kepada ketika kita berteman dengan orang lain ataupun kita berteman dengan seseorang, kita tidak akan membeda-bedakan. Misal gini, wah saya kulitnya putih, kuning langsat, masa saya temenan sama kamu yang kulitnya begini? Lah kan saya kan dari suku ini, masa saya temenan sama kamu? Ya nggak mau. Atau ketika saya beragama ini, masa saya bertemanan dengan agama ini? Nah, tidak boleh seperti itu ya, lare-lare. Kita mengajukan pergaulan itu demi persatuan Indonesia tanpa membeda-bedakan, ya. Berteman tanpa memilih-milih apakah itu rasnya seperti apa, agamanya seperti apa, kulitnya seperti apa. Kita tidak boleh membeda-bedakan. Tapi kalau teman kalian itu nggak baik, contohnya adalah selalu mengajak kalian melakukan hal-hal yang tidak baik seperti merokok, narkoba, mengajak mengkonsumsi narkoba, atau nongkrong-nongkrong yang tidak baik, ya jangan ditemani ya. Oke, yang selanjutnya adalah sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara. Wah, contohnya adalah yang lebih simpel adalah mari membayar pajak. Membayar pajak. Jadi untuk lare-lare mungkin belum membayar pajak, tapi kalau kalian tahu ketika kalian membeli sesuatu itu sebenarnya kalian sudah membayar pajak. Semisal kalian beli baju nih, baju distro itu harganya sekitar 100 wis ibarat kata. Lah 100 itu sebenarnya sudah ada uang pajak, jadi sebenarnya harga baju ibarat kata 90.000. Nah yang 10.000 itu untuk membayar pajak. Jadi apapun yang kalian beli sebenarnya itu sudah ada pajaknya, jadi kalian sudah membayar pajak sebenarnya ya. Oke, selalu giat dan tekun dalam menuntut ilmu. Ya pokoknya belajar demi apa? Demi membanggakan orang tua atau orang yang kita sayangi. Selanjutnya selalu menghargai suku adat lain. Ya jangan membeda-bedakan, semua sama, gak ada yang beda. Oke, next selanjutnya adalah sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berlambang kepala banteng. Oke, penerapannya adalah yang pertama, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Nah, ini nih. Setiap manusia itu memiliki pendapatnya masing-masing. Pendapatnya berbeda-beda. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita. Semisal, kita miliki nomor 1, nomor 1 kita milih nomor 1. Nah, sedangkan yang lain saya milih nomor 2, nomor 3. Dan kalian tidak boleh memaksa mereka untuk memilih nomor 1, ya. Yang kedua adalah musyawarah untuk mencapai mufakat, diliputi oleh semangat kekeluargaan. Jadi jangan ribut kalau lagi bermusyawarah ataupun untuk mencapai mufakat, karena di dalam musyawarah pasti ada pro dan kontra, dan kita tidak boleh menggunakan kekerasan ya anak-anak. Kita harus menggunakan sistem kekeluargaan. Next yang ketiga adalah memberikan usul, pemikiran, dan saran dalam suatu kegiatan musyawarah. Nah, ketika kita bermusyawarah aja meneng, aja gedem. Mbok, kalau kita sedang bermusyawarah, silakan berpendapat, jangan diem aja. Ketika kalian diem, nanti hak suara kalian akan diambil sama orang lain. Nanti ketika hasil keputusannya sudah fix ini,
Semisal keputusannya adalah kita membuang sampah pada tempat sampah, dan ternyata kalian yang suka membuang sampah sembarangan itu merasa keberatan. Oh, saya aja biasa buang sampah sembarangan kok. Ini kok keputusannya membuang sampah pada tempat sampah, saya nggak mau. Nah kan, dari tadi diem. Sekarang setelah keputusannya membuang sampah pada tempat sampah, keberatan. Gimana sih dari tadi diem aja. Oke, selanjutnya adalah nomor 4. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Ketika kita berorganisasi ataupun di dalam kelas nih, terkadang ini kan kepentingan bersama sebenarnya di dalam kelas. Nah, kita tidak boleh mengambil keputusan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Semisal kelasnya kotor, demi kepentingan bersama seharusnya kita membersihkan kelas. Tetapi kita sebagai pemimpin udah nggak usah buang sampah, nggak usah nyapu, biarin aja kelasnya kotor. Nah, nggak boleh seperti itu ya. Kita harus mengadakan musyawarah untuk mengambil keputusan demi kepentingan bersama. Dan ketika kita bermusyawarah, pasti anggota yang lain pasti akan bilang, ayolah ini kelasnya disapu atau kita membuang sampah pada tempat sampah. Lah, maka dari itu akan dibuat jadwal piket di kelas. Nah, itu dari hasil musyawarah karena kelasnya kotor. Oke, yang selanjutnya adalah dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Oke, contohnya adalah seperti ini. Ketika tadi kalian lare-lare bermusyawarah, otomatis ditemukan mufakat. Nah, dari mufakat hasil musyawarah kalian, hasil keputusannya adalah pembagian jadwal piket Senin sampai Jumat. Jadi, ketika sudah ditemukan ataupun kita sudah final nih, mufakatnya adalah kita menerapkan jadwal piket. Ya, maka anggota yang sebenarnya tadi males-malesan, nggak mau piket, nggak mau nyapu, ya harus mengikuti keputusan yang sudah final, yaitu membersihkan kelas. Nggak boleh, oh saya kan nggak setuju kalau kelasnya dibersihkan, ya jadi nggak usah dong orang saya nggak setuju. Tetapi ketika sudah sampai ke mufakat dan hasilnya adalah membersihkan kelas, maka kalian harus menerima keputusan tersebut dan menjalankannya ya, bukan main marah-marah, ngotor, nggak boleh ya. Oke? Paham ya? Paham. Kalau nggak paham, dipaksa paham. Oke, next selanjutnya adalah, ini lebih panjang ya lare-lare, mohon maaf ya. Sila kelima adalah yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, lambang silanya adalah padi dan kapas. Penerapannya adalah yang pertama, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Nah, ini nih. Lare-lare, terkadang adil itu tidak semestinya 50/50. Contohnya adalah, hari ini ibu sudah makan, kalian belum makan. Nah, adilnya itu nasinya itu kita bagi setengah atau buat kamu, buat kalian semua. Nah, karena ketika ibu kan sudah makan, definisi adilnya ya nasinya ini buat kalian, bukan dibagi setengah. Jadi ada orang yang beranggapan bahwa adil itu 50/50. Tetapi menurut pendapat ibu, adil itu tidak seharusnya 50/50. Bisa saja 70/30. Karena lebih ke siapa sih yang lebih membutuhkan gitu. Hampir sama dengan kenapa orang yang miskin itu mendapatkan PKH tapi orang kaya itu tidak mendapatkan PKH. Tahu kan PKH? Nah, karena orang miskin itu lebih memerlukan bantuan di dalam hal keuangan ataupun di dalam pokok makanan. Nah, kalau orang kaya kan mereka sudah punya makanan, sudah punya uang, ya kan?
Jadi lebih dioperkan ataupun disarankan untuk orang yang kurang mampu seperti itu. Oke, selanjutnya adalah yang kedua, menghormati hak orang lain. Hak orang lain ya harus dihormati. Yang ketiga adalah tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Hak milik ini itu lebih ketika kita diamanahi sesuatu, kita diamanahi oleh orang lain, tetapi semisal ibu diamanahi uang nih, uang kalian ya, uang. Nah terus uang itu ternyata ibu gunakan untuk shopping di aplikasi belanja. Nah itu sama dengan ibu tidak menggunakan, itu sama dengan tadi ibu menggunakan hak kalian. Nah untuk apa? Untuk kesenangan ibu pribadi dong. Oke. Yang selanjutnya adalah yang keempat adalah suka bekerja keras. Nah itu termasuk penerapan sila kelima. Siapa di sini yang suka bermalas-malasan, sukanya tidur terus tanpa mendapatkan sesuatu, ataupun kalian ibarat kata bisa malas-malasan baik, nanti kalian nggak akan sukses kalau seperti itu, karena kalian itu males-malesan terus, jadi nggak akan sukses. Nah yang kelima adalah suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Contohnya adalah ketika generasi bangsa ataupun bahasanya apa ya, jiwa-jiwa anak muda. Nah anak muda yang berkarya kan mereka kan menghasilkan karya. Contohnya semisal ada nih anak motor, buat motor, dan motor itu bisa dijalankan tanpa menggunakan bensin, tetapi dengan menggunakan udara motor aja udah bisa jalan, Bu. Nah lalu motor itu kita beri apresiasi, kita beri pujian. Nah ketika motor itu ternyata dipasrahkan ataupun dipasarkan, lah ternyata itu bisa menjadi pemasukan untuk negara. Nah itu kan jadi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Nah karena ketika orang lain membeli, contohnya ada produk orang luar itu membeli produk bangsa dengan motor yang tanpa bensin tapi dengan udara tapi bisa jalan, otomatis orang luar kan tertarik dan akan membeli. Nah uangnya itu akan kembali lagi ke negara Indonesia. Nah kan jadi kesejahteraan bersama. Oke, di penghujung acara, motivasi hari ini adalah perlakukan orang lain seperti apa engkau ingin diperlakukan. Ini kata si Mary ya. Hampir sama dengan ketika kalian membuli teman kalian di kelas dengan cara didiamkan ataupun dihina ataupun dipukul. Kira-kira kalian mau gak sih diperlakukan seperti itu? Kalau kalian tidak mau diperlakukan seperti itu, ya mbok jangan dilakukan. Semua manusia itu ingin dihargai, ingin diapresiasi, ingin dipuji, ya kan? Ya sama, kita semua itu sama. Makanya jangan membuli. Nanti kalau kalian membuli orang, itu sama dengan kalian membunuh karakter orang tersebut. Semisal kita perhatikan, ketika orang dibully, yang dulunya ceria pasti akan menjadi tidak ceria, yang dulunya rewel gak jadi rewel tapi jadi pendiam. Nah itu karena apa? Pembulian merupakan pembunuhan karakter. Jadi yang sedang melakukan pembulian mohon segera diberhentikan ya. Jangan membuli orang, perlakukan orang lain sebagaimana kalian ingin diperlakukan ya. Senangannya bully dibully balik nggak mau, nggak boleh ya. Di penghujung terakhir ya, yaitu ibu mengucapkan terima kasih kepada lare-lare yang sudah mau meluangkan waktu untuk belajar materi PPKN ya. Dan mohon lare-lare, ini kan temanya penerapan ya, jadi ibu mohon
terapkan sila kedua. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, subscribe. Ya Allah, semoga subscribe-nya sampai 1000 lebih ya Allah. Hamba mohon kabulkanlah permintaan hamba ya Allah. Amin. Oke. Jika ada kata-kata yang menyakiti hati ataupun tidak berkenan di hati lare-lare nggih, Ibu nyuwun ngapurane nggih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.